Halo semuanya, bertemu lagi sama saya Ahmad Nedi dan saya In Amelia Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik nih, yang mana yaitu suku Banjar dan budaya Banjar ya. Untuk membahas topik kita kali ini, tentunya kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang memang asli orang suku Banjar. Dan untuk itu, kepada teman-teman narasumber, kami persilahkan untuk masuk. Ya, silakan. Dan kali ini kita, sebelum kita bertanya-tanya dari narasumber, marilah kita silakan dulu perkenalan dari sini. Oke, hai, saya Hamidah. Saya Rina Stuti. Saya Mira Rujana. Saya Fadiana Waramadani. Saya Nur Aima. Nah, jadi kelima teman-teman yang sudah berhadir sekarang ini itu merupakan orang asli Banjar. Mengapa kami mendatangkan narasumber dari sini? Kita akan menanyakan seputar suku Banjar. Iya, mitos-mitos dan budaya yang berkembang di daerahnya. Apalagi kami berdua, saya dan Edi ini merupakan pendatang di Kota Baru. Jadi kami memang bukan asli Banjar dan kami tentunya penasaran adat apa saja sih yang berkembang di daerah sini. Berhubung kami merupakan pendatang, jadi video ini akan kita bahas tentang budaya, budaya, adat, dan juga mitos-mitos yang berkembang di daerah ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman tadi ada sedikit kendala juga, yaitu sepeda motor Rina mogok. Mungkin karena kebunan juga ya, karena kita tadi mau ST kebunan. Kebunan itu apa ya? Kalau boleh tahu. Menurut masyarakat kami, kebunan itu adalah kayak seperti hari sial yang tidak kami ketahui akan terjadi. Berarti kalau kita terjadi itu sial atau kebunan? Tergantung, karena misalnya kita nih ditawari oleh orang seperti makanan, terus kami menolak, nah itu kami akan mengalami kejadian yang tidak akan kami ketahui bahwa ya. Apakah itu termasuk mitos Banjar? Termasuk bagi yang percaya ya. Tapi tidak semua mitos ya, bisa juga yang emang dasar hal tersebut kejadian. Kalau kita tidak memakan hal yang tidak ditawari. Oh, tidak semua. Berarti ini cuma kontennya di makanan aja atau gimana? Bisa juga di minuman, contohnya seperti kopi hitam. Kalau kan tadi juga teh kan, ya ada mawar kan, berarti itu emang salah satu mitos yang sudah berkembang lama di daerah Banjar itu ya. Itu menurut kepercayaan Banjar yang dari turun temurun sampai sekarang ya. Bagi yang percaya saja, yang mesti kami tahu ya. Selain itu, apakah ada mitos atau mungkin hal-hal yang masih kalian percaya sampai sekarang selain kepunan tadi? Apakah masih ada dari keluarga mungkin? Ya, dari keluarga seperti atau itu termasuk mitos santet menyantet. Banyak, biasanya juga agen-agen. Ya. Nah, selain kampungan itu tadi, apakah masih ada mitos-mitos lain yang berkembang di budaya kalian atau bagaimana? Yang mungkin masih kalian percaya sampai sekarang? Tentu ada ya. Bagi kami masih mempercayai seperti memberi makan ke karabuan. Karabuan yang dimaksud karabuan di sini itu seperti apa ya? Dari mana? Sudah dilakukan dengan turun-temurun. Berarti itu keturunan berarti ya. Itu harapan berarti dalam bentuk alam sebelah ya, alam sebelah. Contohnya seperti saya sendiri mempunyai gambaran yaitu buaya putih. Ya, buaya putih itu jadi misalnya saya punya kakek, terus kakek itu meninggalkan harapan yaitu buaya putih. Jadi setiap kalau beliau itu sudah meninggal,
itu diberikan ke anak buah atau anak cucu anak buah beliau, misalnya dari anak buah atau cucu beliau yang harus melanjutkan harapan tersebut. Karena kalau itu ditinggalkan, bisa ragu, contohnya seperti penyakit di dalam seperti perut, padahal kan sakit itu tidak tahu asal dari mana. Tapi mitosnya itu diambil dari makan telur. Yang saya ketahui telur apa ya? Lupa, telur ayam kampung. Ya. Setelah dimakan itu masuk angin gitu. Tapi itu mitosnya. Tapi itu memang terjadi, memang sembuh gitu. Berarti ini emang udah jadi hal yang turun temurun yang memang harus dijaga oleh keturunan ini. Biasanya juga kayak mamanya ini yang kembar, nah kembar itu pas keluar melahirkan yang satu keluar, yang satu tidak ada tapi dilahirkan. Orang tua ini merasa dia melahirkan anak dua. Itu ada sebutannya di bagian atau bagaimana? Yang kembaran tadi? Lampiran itu artinya kembar. Dia hidup cuma dia dalam air. Hanya orang tuanya yang mungkin atau kembaran tadi yang dinampakkan. Ini ada yang dinampakkan, ada yang tidak. Biasanya melalui mimpi dari mamanya sendiri. Biasa dibuatkan juga kelambu kuning. Ya. Berarti kelambu kuning itu untuk dia tidur. Ya. Tadi. Dan kalaupun membeli baju itu biasa harus dua karena supaya tidak ada iri. Karena sifat yang sebelah itu karena kayak yang itu duluan. Yang diberikan kembarannya dia pun pengen juga. Dia juga seperti kita yang hidup di dunia nyata, ada teman, ada terlihat. Seperti gambar yang namanya yang nyata tuh, seperti gambar ada dua gambar ini aku ini punya saya seperti punya gambaran. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf tadi saya menangkap tadi itu telur ayam. Apakah itu telur ayam yang dijual atau telur ayam kampung? Harus bertelur Ya. ayam kampung. Apakah itu telurnya khusus atau Ayam kampung juga ya, yang bertelur ayam kampung. Atau dibuatkan bubur merah gitu. Ya. Tergantung dia yang mau ya, tergantung keinginan oleh si dunia sebelah tadi. apakah itu menggunakan ketan? Ya, enggak. Tergantung kan misalnya di sana dia pengen apa, kayak dia tuh seperti berita, ada orang yang berikan juga kayak bubur, nambah bubur kuning, terus ada juga yang pakai nasi kuning. Itu kan tergantung, berarti tergantung dari orang sebelahnya maunya apa. Tapi apa yang dihendaki, apa yang diinginkan oleh orang sebelah itu harus dituruti. Ya. Kalau tidak dituruti, apakah ada sesuatu yang terjadi? Dia bisa menyerang ke anggota keluarga. Seperti tadi kerakutan, membuat sakit. Nah, berbicara tentang turun-temurun ya. Kalau dari masing-masing keluarga, apakah kalian punya keturunan yang memang harus dijaga? Kita mulai dari Ayin dulu, apakah ada? Kalau dari keluarganya tahu bagaimana? Kalau dari keluarga saya sih tidak ada ya, karena memang tidak ada keturunan. Iya. Jadi tapi percaya, cuman memang tidak melakukan hal itu. Ya, tapi percaya akan keberadaan orang sebelah atau orang percaya. Kalau dari Fahtia sendiri gimana? Kalau dari keluarga saya sendiri, kalau misalnya dari keluarga mama nih, itu masih percaya dengan hal-hal kental seperti itu. Tapi kalau dari keluarga bapak itu sudah meluntur karena itu termasuk perbuatan musyrik juga kalau terlalu mempercayai ke hal tersebut. Seperti itu. Kalau dari Mira gimana? Dari segi keluarga saya itu memang sangat kental budayanya. Tetapi saya tidak percaya itu karena saya tidak melihat langsung seperti buaya putih kan saya tidak melihat. Cuman saya cuma menghargai apa yang mereka katakan, seperti kita nih punya gampiran seperti buaya putih dan sebagainya. Kalau untuk saudari Ina, Mas, ada sih kabar nih.
Ada, cobakan dulu. Kadang untuk saudari Rina bagaimana? Ulangi. Oh. Kalau untuk saudari Rina bagaimana? Apakah dari keturunannya, dari keluarganya gitu? Kalau saya sendiri itu percaya, soalnya kalau tidak percaya bisa kejadian apa itu menurut budaya Banjar ya. Kalau misalnya dari Islam sendiri ya seperti Pantia tadi. Kalau untuk Hamidah? Kalau saya sendiri kalau dari keluarga itu masih percaya, cuman yang itu tidak mempercayai semuanya. Karena kan itu termasuk musyrik kalau mempercayai hal tersebut. Tapi setidaknya kalau kita tidak mempercayai hal tersebut, kita menjaga yang dari suku budaya kita yang terdahulu, kita menghargai bahwa hal tersebut memang ada. Karena kalau kita membicarakan hal tersebut tidak mempercayai, kan otomatis yang kalau misal orang yang tidak terima kan bisa marah karena mereka mempercayai hal tersebut. Nah, jadi saya cuma kayak menghargai, tapi saya mempercayai hal tersebut yang memang dilarang. Oh, jadi begitu saudara. Kita harus menghargai sesama walaupun kita bukan orang sini, ya kan? Iya. Kalau itu kan untuk apa ya, mitos-mitos dari keturunan gitu. Kalau untuk misalnya biasanya kalau mitos ini tuh kan ibu hamil sih biasanya juga yang kayak banyak banget gitu kan larangan-larangan yang berkembang gitu. Kalau untuk suku Banjar sendiri apakah ada yang identik dengan ibu hamil? Iya. Banyak. Ya, banyak. Contohnya aja kayak seperti tidak boleh habis mandi itu ngelilit handuk, katanya tali pusar anak itu nanti terlilit katanya. dan membuatnya sulit. Ya, bisa juga kalau di budaya Banjar itu tidak boleh tidur di guling. Nah, jadi selain dari peninggalan keturunan tadi itu, apakah di daerah Banjar ini masih ada mitos-mitos yang lain yang identik dengan ibu hamil? Karena kan kita tahu biasanya setiap daerah itu pasti ada pantangan-pantangannya gitu kan. Kalau dari daerah Banjar atau suku Banjar itu yang identik dengan larangan-larangan ibu hamil itu apa? Banyak. Bisa dijelaskan? Kalau dari saya sendiri ya, saya sepengetahuan saya katanya ibu hamil nih tidak boleh ngelilit handuk, nanti tali pusar anaknya terlilit atau susah keluar seperti itu. Tapi tidak tahu dari saudara Aina. Untuk saudara Aina bisa dijelaskan? Kalau dari menurut keluarga kami tidak boleh makan pisang dampit. Nanti anaknya akan dempet. Kembarsian. Oke. Dari Mida, Kalau dari saya tuh katanya suaminya nggak boleh mancing, nanti anaknya disumbing, itu mitos. Jadi mungkin karena nggak boleh mancing, mungkin disuruh jaga istri yang Jadi ingat itu ya, suaminya nggak boleh mancing keributan. Oke, kalau dari Rina sendiri gimana? Biasanya tidak boleh tidur di atas guling, boleh itu di bantal. Selain guling itu mitosnya kada boleh diduduki, bisa malah bisul. Tapi kalau bagi ibu hamil itu bisa mulai anaknya nggak bisa keluar. Oh, menghalangi gitu ya? Nggak bisa keluar. Itu saya pernah duduk di bantal, apakah itu? Itu ada juga kepercayaan itu bisa jadi bisul. Jadi Mitos ya. Oke, dari Mira sendiri apakah ada? Di sini saya ingin menjelaskan dulu. Biasanya kan orang Banjar itu saat hamil ada dibikinkan tuh dari benang hitam. Bisa di gelang, bisa di pinggang atau di kaki. Namanya gelang Banjar yang saya maksud itu dari benang hitam yang sudah dirajah. Dirajah itu diberi baca-bacaan. Oke. Yang fungsinya untuk konon katanya untuk menenangkan kuyang. Kuyang. Oke. Kuyang. Kuyang ini sepertinya urban legendnya suku Banjar ya. Karena saya sendiri pertama kali dengar kuyang itu pas pindah ke sini dan juga banyak sekali yang mengangkat kuyang ini jadi film, jadi
apa namanya cerita-cerita gitu. Sehingga bisa cerita dongeng. Kalau di kalian sendiri apakah pernah melihat secara langsung atau mungkin dengar-dengar aja atau gimana? Boleh diceritain ya? Kalau dari saya tidak melihat secara langsung, tapi melihat dari atas bahwa ada bola api. Oh, Ya, nah ya. Oh, dia Ada tuh bola bentuknya seperti apa sih? Dia itu kepala, cuman hanya ada organ bagian dalam saja, dan tubuhnya itu disimpan katanya di belakang lawang Ya. atau pintu. Ya, jadi yang hanya berkeliaran itu hanya kepala dan bagian organ dalamnya saja. Oke, berarti dia ini mencari mangsanya memang ibu hamil atau ibu hamil saja atau Dia orang lain juga. Kan dia tuh suka bau-bau darah amis. yang amis-amis lah. Tapi kebanyakan ibu hamil karena kan ada janinnya ya. Katanya dari yang saya dengar juga bahwa ketika aku yang mengonsumsi janin itu maka dia akan dikatakan awet muda. Tapi ada juga yang itu untuk pesugihan. Berarti kuyang ini selain untuk awet muda dan kecantikan juga dipakai orang untuk pesugihan. Biasanya itu karena keturunan sih. Iya. Dan bisa turun. Oh, itu juga bisa karena keturunan. Iya. Biasanya nggak bisa mati orang kalau nggak diturunkan ke anaknya. Berarti itu bisa keturunan atau bukan hanya untuk ilmu hitam kan? Iya. Keturunan. Karena biasanya kalau misalnya ibunya ini kuyang terus Ya. mati gitu nggak bisa mati. Oh. Jadi harus ada Oh, yang iya. bisa mati. Kayak itu harus dilepas gitu ya. Iya. Harus ada yang kalau orang belajar itu bilangnya harus ada yang menyalin, maksudnya menyalin ilmu dari orang tuanya. Tapi kira-kira itu gimana ya kalau misalnya si anak nggak mau nyalin atau nggak mau dilanjut? Biasanya nggak bisa mati di bawah kurutan gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa bisa ditenangkan yaitu dengan cara minum banyu talak. Ya, Banyu talak itu banyu penolak. Jadi diminum itu tidak ada yang mewariskan jika kan tadi kuyang ingin mewariskan ilmunya tersebut kepada anaknya. Kalau anak tidak mau, maka orang tuanya itu harus minum banyu talak dan minum menolak itu supaya anak itu tidak menjadi kuyang. Oke. Oke, seputaran kuyang ya. Kalau saya dengar-dengar Kalimantan pernah meriliskan Sarangjana ya. Sarjana. Ya, Film. ya, mendapatnya film Sarangjana. Bagaimana tanggapan kalian tentang film Sarangjana itu? Apakah itu termasuk mitos sangat Dibilang mitos, tapi ada memang ada. apakah itu di Kota Baru memang ada kota gaib atau melainkan cerita dongeng saja? memang ada. Memang ada bukan dongeng. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa hanya di daerah itu ada Sarangjana, kayaknya tidak, karena Sarangjana ini kan kota gaib yang dimana saja ada Sebenarnya. ya, cuman kita yang tidak bisa melihat. Siapa tahu kan di daerah kita sini juga ada kerajaannya, tidak mesti di daerah seperti Lontar saja ya. Cuman yang dipilih itu katanya di daerah di situ. Berdampingan Ya. Itu saya melihat di film Sarangjana, apakah itu pocongnya itu gak gak dikubur, makanya diletakkan di air. Apakah Itu sesuai daerah seperti hulu sungai Ya, kan kebanyakan dari sungai. sungai nggak ada daratan. Oh, berarti dia dikuburnya di sungai. Iya. Tapi kan ada caranya juga seperti apa? Karena di situ tuh kan kebanyakan katanya rawa kan. Iya, Nah, jadi rawa, iya. pada saat penguburan itu dihalang oleh papan-papan, mayat itu diletakkan lalu ditutup dan diberi sambungan kayu supaya tidak hanyut kemana-mana. itu cukup seram ya bagi Iya. saya yang Apalagi kalau misalnya kebanjiran ya. apalagi kita kebanjiran. Gimana itu ya? Tiba-tiba hanyut kan mayatnya kan tiba-tiba tulang ngeri. Oke, mengenai itu, ini dari tetangga saya
ada yang namanya bulu pelindung. Apakah bisa dijelaskan? Perindu atau Perindu. Oh ya. Itu juga termasuk ilmu hitam atau bagaimana? Itu menurut saya pernah melihat itu bulu perindu itu Bentuknya seperti apa? bentuknya itu kayak besi, tapi sebenarnya itu lain besi. Jadi itu keras kan, dipinggut. Tapi kalau misalnya dikenakan api, itu gerak. Itu dia kayak kecil. Terus ternyata bulu perindu itu dari awal. Biasanya atau dari apa? Atau dari bambu. Tapi orang ya biasanya ketemu bulu perindu itu bisa juga sebagai penangkal orang jahat ya. Jadi kalau orang yang pemikirannya jahat, orang-orang yang supaya rindu kehidupan. Berarti berarti itu untuk memikat. Iya. Oke. Tadi kan membahas pemikat kan, pemikat itu bukan berarti pemikat pasangan, bisa juga memikat pembeli untuk membeli jualan kita. Berarti itu juga termasuk pelarian artis. Ya, oke. Kalau itu bulu pelindung bukan hanya untuk pengikat, bisa juga untuk mengikat pelaris jualan. Nah, jadi untuk teman-teman jangan digunakan sembarangan. Kita harus menghormati segala macam yang kita punya. Jadi kita manusia ini hanya berdampingan sama Hal-hal yang baik dan mungkin ini juga jadi salah satu pelajaran buat kita ya. Kalau misalnya kita walaupun kita tidak sepenuhnya percaya, setidaknya kita harus menghargai apa yang ada. Tentunya apalagi orang seperti saya dan Nedi ini yang pendatang, artinya di mana pokoknya dimanapun itu kita harus menghargai apa yang ada di tempat orang gitu, menghargai. Wah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang berbau mitos dan budaya yang berkembang di daerah Banjar, dan tentunya saya dan juga Nedi merasa wah, iya betul. Mungkin dari apa yang sudah kita dengarkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita memang ini hidup berdampingan dengan alam yang tidak kita lihat. Untuk mempercayai atau tidak itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang penting kita selalu bisa menghargai adat dan budaya dari teman-teman kita. Ya, walaupun kita berbeda suku dan budaya, tentunya kita harus selalu menghargai dan menjaga, menghormati tentunya, apalagi kami yang pendatang ini di tempat kalian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berbagi informasi kepada kami berdua, dan juga bukuhannya yang penasaran tentang mitos-mitos Banjar yang lain. Jangan lupa Saksikan video kami selanjutnya.